taken home more than $480 million. That's almost $500 million. And that's difficult to comprehend for a lot of people. In 2006, you made a huge stock sale, and you received over $100 million in that year alone. Your company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis, but you get to keep $480 million. I have a very basic question for you. Is this fair? Siapa sih negara yang nggak pernah ngalamin krisis? Bahkan sekelas Amerika Serikat pun pernah mengalaminya. Mari kita lihat sejarahnya. Pada tahun 2007-2008, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi terbesar dalam 60 hingga 70 tahun terakhirnya. Dan itu menyebabkan salah satu resesi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dan ini juga memicu krisis ekonomi global. Jadi gini, pada 2001, Bank Sentral Amerika atau The Fed mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga kredit hingga 1%. Untuk apa? Untuk menstimulus perekonomian Amerika Serikat yang saat itu jalan di tempat karena krisis.com pada 11 September. Stimulus ini dibuat ya biar cicilan jadi murah, terus perekonomian muter kembali. Ada salah satu bank investasi terbesar di sana, yaitu Lehman Brothers. Dia adalah bank investasi terbesar di Amerika Serikat pada zamannya. Dia menemukan ada peluang setelah The Fed mengeluarkan suku bunga 1% tadi. Karena bank ini memiliki fokus bisnis model di bidang development property atau pengembangan pengajuan KPR. Pada saat itu, dia mengalami keuntungan yang sangat-sangat besar. Tergiur besarnya keuntungan, Lehman Brothers juga menyalurkan KPR kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun tidak tetap, atau yang disebut subprime mortgage. Jadi inovasi Lehman Brothers ini memfasilitasi para debitur yang sebelumnya sulit mendapatkan rumah, jadi dibuat gampang lah kira-kira, dengan bunga yang sedikit lebih besar dari biasanya. Gimana kalau ada yang gagal bayar? Nah, rumah yang disita akan Lehman Brothers jual lagi di pasar properti. Sehingga mereka berpikir ini bisnis yang low risk atau risikonya kecil. Karena saat itu pasar properti lagi naik-naiknya. Padahal, kategori ini memiliki resiko yang sangat besar. Karena apa? Karena menyumbang kredit bermasalah karena ketidakmampuan membayar cicilan. Oke, balik ke topik utama lagi. Jadi, pasar KPR itu punya surat berharga, namanya MBS. Semakin naik harga properti, maka harga MBS ini semakin tinggi. Nah, bahkan nilai MBS pada saat itu mendapat nilai AAA dari lembaga peringkat Standard & Poor's atau S&P. Ada investor bernama Michael Burry. Kalau kalian nonton film The Big Short di Netflix atau di box office, kalian pasti tahu. Dia berpendapat bahwa pasar properti saat itu bisa menjadi pedang bermata dua. Lalu dia mengambil tindakan membeli kredit default swap atau CDS, atau lebih gampangnya disebut asuransi dari surat berharga MBS itu. Cara kerjanya gimana? Di saat pasar properti naik, harga CDS turun dan sebaliknya. Artinya, dia melawan pasar properti pada saat itu. Pada 2004, The Fed naikin suku bunga secara bertahap hingga menaikkan bunga mencapai 5,25% pada Agustus 2007. Dan ini sangat mempengaruhi pasar KPR. Alhasil, masyarakat mulai mengalami kesulitan. Dari bayar cicilan rumah, bahkan developer yang membangun rumah pun rugi karena nggak ada yang sanggup membeli rumah lagi. Kombinasi antara gagal kredit, rumah baru bermunculan dan nggak ada yang beli, banyak rumah sitaan bank, itu menyebabkan pasar properti mengalami bubble atau banyak barang tapi sepi peminat, yang menyebabkan pasar properti terjun bebas. Setelah runtutan kombinasi negatif itu terjadi, maka Lehman Brothers dinyatakan collapse. Pengumuman bangkrutnya Lehman Brothers membuat pasar saham tertekan. Pembukaan perdagangan di Wall Street diwarnai kepanikan karena Dow Jones Industrial Average atau DJIA langsung jatuh 300 poin setelah pengumuman tersebut.
saham perusahaan itu terpangkas 93% menjadi 26 sen per saham. Secara keseluruhan, DJIE tutup turun 4,4% atau setara 504 poin. Indeks Nasdaq Composite juga terpangkas 3,6% yang merupakan penurunan terburuk sejak 24 Maret 2003. Di Eropa, indeks FTSE London turun 3,92%. Indeks Paris CAC 40 turun 3,78%. Itu merupakan posisi terburuk sejak peristiwa teror 9 September tahun 2001. Terbang ke Asia, Bursa Efek Indonesia juga terguncang. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup dengan penurunan 4,7%, setara 84,81 poin ke level 1719,25. Ini merupakan posisi terendah sejak 7 Maret 2007. Aksi net sell, aksi jual bersih alias net sell, dilakukan investor dengan melepas 444.776.992 unit saham. Pertanyaan terakhir, akankah pandemik ini melebihi krisis 2008? Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Karena di channel ini, kalian akan melihat segala sesuatu dari kacamata bisnis. Terima kasih.